Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang para pejuang cuan. Gimana kabar kalian di hari ini? Semoga kalian sehat dan saya doakan sukses semua buat kalian. Dan jangan lupa ya, tetap secangkir kopi harus selalu ada buat menemani pagi menjelang siang ini, memantau market yang memang arahnya udah enak lagi untuk dipandang ya daripada kemarin. Dimana sekarang sudah negara angin menyerang ya, Avatar sudah menyerang negara api, akhirnya bisa mengalahkan negara api ya, walaupun belum kerasa nikmatnya seperti itu ya. Di sini kita pantau lagi teman-teman, bahwasanya memang Bitcoin mengalami kenaikan ya. Sekarang sudah naik ke kepala 46 lagi, dan Shiba juga kepala 26, Ethereum 34 kayak gitu, dan semuanya ya. Market ini enak sekali dipandang walaupun ada yang merah satu dua, itu hal wajar teman-teman. Oke. Di kesempatan kali ini saya akan membahas perihal Bryce lagi teman-teman, di mana di sini banyak sekali yang salah paham ya tentang Bryce ini, dan di sini dia sudah mengalami kenaikan lagi 2,79% di Hotbit teman-teman ya. Kalau di Gate.io juga masih ada kenaikan kayak gitu teman-teman, kepalanya 1919 kill zero nambah zero kill zero nambah zero seperti itu. Mudah-mudahan bisa terus naik seperti itu. Oke. Dan di sini teman-teman ya, yang perlu kalian ketahui bahwasanya ya banyak sekali yang bertanya perihal Bryce ini. Gimana dia itu salah paham teman-teman ya. Di sini saya meluruskan lagi ya, dia salah paham bahwasanya katanya Bryce ini akan bermigrasi kayak gitu. Maka kalau migrasi token saya berkurang dong. Nanti kayak kayak SafeMoon, kayak ASIC token itu kan migrasi tuh ya. Jadi berkurang enggak ya. Kemarin saya membahas V2, roadmap V2 itu bukan berarti si Bridge ini migrasi teman-teman, bukan, itu hanya terusan dari roadmap yang sebelumnya. Jika roadmap yang sebelumnya sudah selesai, maka akan ada roadmap baru, seperti itu yang saya maksud. Bukan berarti Bridge ini migrasi, karena gini teman-teman ya, dulu pernah saya bahas bahwasanya Bridge ini nggak akan migrasi karena ada suatu cuitan dari Bryce itu sendiri. Dia berkata bahwasanya Bryce tetap berada di jaringan BEP20 dan tidak akan migrasi kayak gitu. Dan cuman di sini Bryce ini akan menambahkan apa? Menambahkan jaringannya sendiri, yaitu BRC20 ke dalam Bryce gitu teman-teman ya. Karena kalau kita ketahui, kalau di coin market cap dia kan masih BEP20 ya, baru satu apa ya, satu blockchain ya kayak gitu teman-teman. Tapi nanti ketika itu sudah dicantumkan ke dalam Bryce, maka akan ada dua itu blockchain kayak gitu teman-teman. Bukan berarti dia migrasi, nggak seperti itu ya. Itu perlu kalian garis bawahi. Itu sesuai cuitan dari Bryce dulu. Sempat saya bahas juga di video saya sebelumnya. Kalian bisa cari-cari seperti itu teman-teman. Kalau di coin market cap kalian bisa melihat sendiri teman-teman, bahwasanya dia masih zeronya masih 6 di belakang koma ya teman-teman. Tadi sempat kill zero nambah zero seperti itu, biasa ya. Banyak penjualan dan pembelian kayak gitu teman-teman. Mungkin para scalper kayak gitu ya. Dan di sini kalau kita lihat dari bursa atau pasarnya, dia udah ada di 12 exchange kayaknya teman-teman ya. 12 exchange, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ya, 12 exchange kayak gitu. Karena ini nggak jadi listing di Bitbox lagi di OKX kemarin, dan gantinya OKX adalah La Token, di mana harga dari La Token kemarin waktu listing sempat menyentuh $1 walaupun hanya sekejap. Mantap jiwa ya. Dan yang perlu kita lihat lagi apa ini ya, Bryce mana? Yang perlu kita lihat lagi adalah dari segi holder teman-teman ya, dimana saya juga, nah nanti gini teman-teman, sebelum kita lihat holder ini kan tagnya baru BNB Chain ya teman-teman. Nanti dia akan, kalau sudah mencantumkan BRC20, dia akan ditambahkan lagi di sini BRC20 kayak gitu platformnya. Mantap jiwa ya kan, kita tunggu saja. Kalau saya yakin teman-teman, kalau memang BRC20 sudah digunakan di sini teman-teman, otomatis harga dari Bryce ini akan segera meningkat. Karena apa? Akan banyak pemberian dengan biaya gas fee yang cukup rendah seperti itu. Oke, lanjut kita ke BScan-nya teman-teman, kita cek ya.
Kita tunggu dulu, dan di sini teman-teman ya holdernya sudah 127.878 alamat. Ini nanti hari ini nanti teman-teman dia pasti ke 28.000 ya, 128.000 saya yakin itu ya. Dan di sini transfernya sudah 1.400.000-an ya, masih sama, ada peningkatan kayak gitu walaupun nggak terlalu banyak. Dan di sini teman-teman ya 1 menit yang lalu, 2 menit yang lalu, 4 menit yang lalu, 6 menit, 8 menit, dan di sini selalu ada pembelian ya. Di sini selalu ada pembelian token beras. Ini berarti apa? Dagangan dari beras ini laku kayak gitu teman-teman ya. Kalau kita lihat dari segi burning, kalian juga harus tahu juga ya. Karena setiap hari itu segi burningnya beda-beda ya. Setiap menit, setiap jam itu segi burningnya beda-beda. Ada banyak, ada sedikit seperti itu teman-teman. Dan di sini ya kita lihat lagi 2 menit, 11 menit, 14 menit, 15 menit, 17 menit, 27 menit, 44 menit. Dan di sini ya hampir hanya hitungan menit teman-teman, banyak sekali yang melakukan burning ya. Di sini adalah transaksi jual beli ya. Itu ada burning seperti ini teman-teman. Dan kalau kita lihat di sini 175.000, 176.000, 178.000, 180.000, hitungannya kepala seratusan ribu kayak gitu. Kalau kemarin kan hitungannya di 8 jutaan, 7 juta, 6 juta kayak gitu. Jadi bervariasi gitu teman-teman dari segi burning price ini teman-teman, seperti itu. Nah, jadi buat kalian yang mungkin meragukan price ya nggak masalah gitu ya. Jangan pernah memaksakan hal yang tidak sesuai dengan hati kalian seperti itu. Kalau kalian ragu dengan beras, nggak usah dibeli, seperti itu saja. Saya ini hanya mereview saja teman-teman. Kalau kalian nggak yakin, nggak usah dibeli. Kalau yakin silakan dibeli kayak gitu. Karena apa? Ini menyangkut uang kalian juga gitu. Kalian beli juga menggunakan uang kalian, walaupun kalian ini menggunakan uang dingin, uang apa, otomatis tetap namanya uang itu berguna, seperti itu teman-teman. Dan perlu kalian ketahui juga ya bahwasanya memang di dunia cryptocurrency itu high rise teman-teman. Dan di sini ada lagi ya informasi perihal si Brace ini, ada uploadan terbaru dari Twitternya. Oke, ini teman-teman, ini adalah tweetan dari Brace ya. Di sini dia mengatakan Bitget adalah organisasi raksasa kripto yang telah membangun blockchain tercepat yang memiliki kecepatan 100.000 transaksi per detik ya, dan biaya transaksi hampir nol ya. Bitget adalah blockchain tercepat tahun 2022 dan ekosistem berkembang terpesat dengan proyek mencangkup DeFi, NFTs, Web3 dan lebih banyak lagi. Bitget juga telah mengembangkan dompet yang didukung BRC20, ERC20, BEP20. Wow, mantap jiwa ini ya, didukung oleh BRC20 ya. BEP20 kan Binance Smart Chain, ERC20 Ethereum. Mantap jiwa ini ya. Di Android dan iOS koin Bitget ada Binance Smart Chain dan Bitget Chain. Mantap jiwa ya. Bitget Chain berarti apa? BEP lagi BRC20-nya, seperti itu. Apa yang membuat Bitget Price unik di sini? Bitget mengirimkan lebih dari 4 produk luar biasanya dalam 200 hari sejak tanggal peluncuran ya. Rantai Bitget membuatnya lebih unik karena transaksi lebih cepat, mekanisme biaya gas mendekati nol. Bitget memiliki TPS 100.000 dan biaya gas sekitar 0,0-nya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya, 0,70 di belakang koma ya teman-teman, baru angka 1 per transaksinya. Itu tergolong sangat murah sekali ya, atau hampir 0 fee ya, atau ya karena sangat murahnya seperti itu produk diluncurkannya. Dompet Brace rantai Bitget untuk token BEP20, ERC20 audit Brace dengan dukungan papan peringkat Brace swap untuk token BEP20 Brace staking ya. Produk mendatang ya, pertukaran Brace dalam pengembang kategori perusahaan dan bas ya. Mantap jiwa. Di sini memang kalau dari Brace sendiri ya, kalau saya pribadi nggak ragu lah. Tapi kalian juga kalau mau masuk juga harus tetap lakukan riset Dior gitu. Nggak usah banyak kalian masuk ya. $50, $30. Kalau kalian yakin ya kalian bisa masuk banyak, nggak masalah gitu teman-teman. Syukur jadi naga ya. Kalau jadi abu ya nggak masalah gitu teman-teman. Namanya dunia cryptocurrency ya begini gitu ya. Kalau kita beruntung kita jadi naga gitu. Kalau nggak beruntung ya udah jadi abu gitu. Tapi kalau saya melihat dari projectnya Brace, dari developernya, dia juga aktif kayak gitu teman-teman. Dia juga sering ngobrol-ngobrol juga ya di grupnya, telenya yang
global itu seperti itu teman-teman. Nah, ini dulu perihal BRI, semoga bermanfaat. Salam cuan.